kemarin itu sebelum COVID aku sempat ngalamin hal yang dirasain juga sama semuanya mungkin ya. Aku baru buka butik sebulan dan ternyata langsung pandemi gitu kan, jadinya akhirnya tutup dan aku benar-benar struggle banget, survive banget untuk tetap mempertahankan usahaku DS ini. Dan alhamdulillah dengan jalannya Allah kasih akhirnya bukalah DS butik yang baru dengan lebih kelas yang premium. Ini sebenarnya sudah ada gitu ya? Sebenarnya sudah ada. Sebelumnya aku di Jakarta Pusat gitu kan, di Jakarta Pusat. Terus juga dari dulu tuh kayak pengen punya rumah, pengen punya butik dekat rumah deh gitu, kayaknya lebih fokus, bolak-baliknya enak. Dan ternyata alhamdulillah Allah wujudkan. Sebenarnya aku nggak ada rencana tahun ini tuh kayak nggak tahu lah, buka butiknya nanti aja, yang penting kan online aku tetap jalan, bazar pameran tetap jalan. Tapi ternyata Allah kasih di tahun ini tiba-tiba aja gitu, ya udah buka, ya udah alhamdulillah. Konsep sendiri mungkin seperti apa? Iya, memang kan aku kan di dunia fashion udah lama ya Mbak, udah hampir 20 tahun. Terus juga DS-nya sendiri juga udah lama juga. Jadi kayak kalau misalnya cuma setengah-setengah tuh tanggung. Terus kalau misalnya kita usaha tapi nggak punya tempatnya tuh kurang gimana gitu kan. Jadi memang aku pengen banget punya butik gitu kan, pengen banget mengembangkan lagi usaha yang udah emang aku gelutin udah lama gitu. Jadi ya udah alhamdulillah. Kalian peluang ya, sekarang kan banyak banget hijabber, atau pegang hijrah juga. Aduh ya berisik banget ya, aku capek juga ngomongnya. Oke, bilangin aja kali. Oke, apa tadi apa? Belum perjalanan, sekarang kan lagi banyak banget orang. Oh iya. Sebenarnya aku kan punya DS hijabwear ini setelah aku berhijab gitu kan, di 2014 setelah aku berhijab aku bikin DS hijabwear. Dan makin kesini aku lihat perkembangan fashion khususnya untuk muslim gitu ya, untuk hijab tuh masya Allah bagus banget gitu, berkembang banget. Dan Indonesia juga menjadi salah satu trendsetter juga yang diakui oleh dunia gitu kan. Jadi di situ yang makin bikin aku pengen berkarya lagi. Memang aku kan basicnya aku bukan desainer gitu, basicnya aku model, tapi memang aku suka fashion kayak gitu. Jadi disitulah aku dengan berimajinasi dengan tim yang aku punya, aku berkolaborasi dengan tim yang aku punya untuk mendesain karya-karya yang ada di pikiran aku kayak gitu kan. Jadi karena memang banyak orang yang alhamdulillah aku punya rezeki yang kayak misalnya aku pakai baju orang tuh suka bilang bagus, dijual nggak, padahal itu nggak dijual. Nah dari situlah yang akhirnya buat aku juga kayak ya udah aku pengen ngajak para wanita muslimah gitu kan, apalagi yang baru-baru berhijab yang biasanya nggak pede gitu kan, kalau misalnya pakai hijab takut kelihatan tua, terus takutnya nanti nggak stylish lagi gitu. Nah di situ yang aku rasain dulu sebelum aku berhijab. Nah itulah yang aku pengen bagikan ke wanita muslimah Indonesia. Yuk coba yuk, siapa tahu mewakili karakter kalian juga, dimana DS mewakili karakter aku sendiri yang yang independen, casual, dinamis, wanita aktif. Nah semuanya itu aku karyakan di DS hijabwear. Sempat dalam ilmu desain juga nggak sih, kan itu perlu ilmu. Betul. Aku perdalam sih sempat kursus aja karena memang kayaknya kalau untuk sekolah lagi yang bener-bener ini banget nggak ada waktunya gitu. Jadi aku ngambil kursus yang seminggu 1 kali gitu kan. Jadi memang untuk mempelajari desainnya, untuk mempelajari material bahannya gitu. Karena kalau aku udah terjun gini kan nggak boleh setengah-setengah gitu kan. Jadi memang aku harus mempelajari dan aku harus banget mikirin strategi pasar sekarang karena persaingannya makin banyak. Kayak mikir banget gitu, aduh model apa lagi ya gitu, terus aduh bahannya apa ya, itu semua aku turun tangan sendiri walaupun aku sudah ada tim, tapi tetap kayaknya nggak puas gitu kalau benar-benar nggak terjun langsung gitu. Berarti tim yang mendesain Kak Delia yang menyetujui gitu ya? Yes, betul sekali. Jadi aku punya tim desain sendiri, punya tim produksi sendiri, punya tim marketing sendiri.
Kak, mungkin bisa diceritain nggak sih sedikit proses kreatifnya tuh dari idenya Kakak, lalu selanjutnya Kakak yang gambar, Kak, tuh seperti apa sih proses? Oke, proses kreatifnya itu ide pasti dari aku, dari semua modelnya, pemilihan bahannya, warnanya, itu kayak tergantung mood aku aja gitu. Aku pengen ngeluarinnya seperti apa, dan juga aku mengikuti tren yang lagi update tuh sekarang apa. Tapi terkadang aku tuh nggak terlalu ngikutin tren. Jadi gini loh, kita boleh ngikutin tren, tapi kan harus dilihat dulu cocok apa enggak. Jadi tetap ada benang merah di karakter DS-nya sendiri juga. Nah setelah itu baru aku tuangkan ke tim desain aku. Nah disitulah mereka yang mendesain semuanya dengan persetujuan aku. Tapi kalau untuk pemilihan bahan juga gitu, dari tim sendiri menawarkan juga seperti apa-apa bahannya. Kadang tuh aku bener-bener belusukan banget sendiri juga ke luar kota kemana untuk mencari bahan kayak gitu. Jadi memang udah passionnya kali di situ gitu ya. Akhirnya ya udah aku bener-bener bulutin sampai sekarang. Kak, setiap merek itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Kak Delia sendiri itu ciri khasnya apa sih? DS signature-nya apa? DS signature-nya itu sebenarnya DS itu lebih suka yang simple. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat, aku banyak, mungkin ini ada yang motif-motif, tapi basicnya itu sebenarnya DS lebih yang ke plain, polos-polos gitu. Lebih ke polos, terus warnanya pun yang bold gitu, warnanya bold. Nah kebetulan di launching kali ini aku rilis koleksi monogram DS gitu. Jadi memang lagi hits juga untuk signaturenya DS sendiri tuh. Jadi kayak ada kerudung, ada baju, mungkin yang tadi fashion show tuh ada DS. Ternyata itu ada ini model ini, motif-motif houndstooth ini. Sebenarnya sebelum ini lagi ngetren juga aku tuh udah suka banget sama motif ini gitu. Dan sekarang ngetren ya udah akhirnya aku kembangkan gitu. Kalau range harga sendiri, Ya, harganya? range harga itu DS tuh sebenarnya aku bagi-bagi, ada yang DS daily. Kalau yang DS daily itu lebih yang mencakup yang semua orang bisa punya gitu ya. Itu harganya dari 200.000, 250.000. Tapi kalau untuk yang premium itu dari harga 400.000 sampai ke atas. Tadi kan udah buka butik, apalagi sih yang ingin dicapai? Banyak yang dicapai, mau yang pasti kan nggak boleh cepat puas ya Mbak gitu kan. Ini adalah salah satu pencapaian aku udah. Terus aku juga masih mau fashion show internasional, pengen banget fashion show di luar, itu belum tercapai. Terus juga apalagi ya kalau dari karir sih itu sih lebih mengembangkan sayap lagi setelah ini, buka cabang di mana-mana gitu. Jadi mudah-mudahan ini kan di daerah Tangerang Selatan, mudah-mudahan bisa buka di Jakarta dan juga di kota-kota yang lain. Jadi masih banyak banget sebenarnya pencapaian yang aku mau capai. Dari karir kan sudah settle ya. Mungkin buat pribadi kamu sendiri gimana nih? Tadi Lopa ini nyibutin diri juga. Kayaknya kita lihat nggak ada nih yang kemarin. Siapa? Yang kemarin. Abang. Itu ada mamanya kok. Gimana sih? Nggak bisa hadir gitu. Mungkin ada kegiatan ya, aku juga nggak tahu. Jadi ya diwakilkan sama keluarga gitu. Tapi apa benar rencana kemarin? Maaf, gagal atau gimana sih? Ide. Boleh cerita dong ke teman-teman. Ya udah deh, baiklah. Jadi sebenarnya ini sebenarnya udah banyak yang nanya sih ya di Instagram segala macem gitu kan. Bingung ngomongnya ya. Lagi sedang sendiri-sendiri. Artinya rencana kemarin tertunda Ya yang pasti kita kan sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan ya gitu kan, Allah yang menentukan. Memang ada banyak pertanyaan sih yang kayak mungkin biasanya aku story posting sama dia kegiatan dan lain-lain, dan belakangan ini dia tidak terlihat gitu kan. Banyak followers juga yang tanya. Sebenarnya sih apa ya, lagi meyakinkan diri gitu. Apakah keputusan untuk menikah dengan dia, apakah dia sudah pilihan Allah atau bukan gitu. Jadi apa ya,
Jadi kemarin tuh ceritanya setelah kita rame-rame gitu kan, ada yang bilang juga kayak gini, itu konten doang ya. Itu konten doang ya buat usaha sapi ya gitu kan. Sebenarnya aku tuh jujur gak pernah sama sekali yang namanya hubungan pribadi itu dijadiin settingan, karena itu urusan hati ya gitu kan. Memang semuanya tuh kemarin terjadi begitu aja. Aku sebenarnya udah berhubungan 7 bulan sebelum usaha bareng, dan aku baru berani go public karena memang usaha bareng gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau ke publish gitu, karena kan sebenarnya aku selama 4 tahun aku divorce aku sendiri, aku kan nggak pernah posting gitu kan, nggak pernah go public siapa pasangan aku dan anaknya. Dan kebetulan kemarin karena kita ada usaha sama-sama, jadi mau nggak mau kita go public. Dan memang setelah itu sebenarnya setelah usaha bareng ada rencana-rencana ke depan yang sedang kita persiapkan gitu. Cuman apa ya, mungkin ada satu masalah yang kita nggak bisa selesaiin sih Mbak gitu. Jadi ada sudut pandang yang ternyata kita beda. Kalau dari aku pribadi tuh sebenarnya sudut pandang beda tuh nggak masalah, kan kita namanya pasangan nggak semuanya harus sama ya. Justru yang namanya pasangan itu harus bisa menerima perbedaan itu. Nah, disitulah yang aku lihat gitu. Ternyata perbedaan pikiran itu nggak bisa disatukan. Jadi qadarullah, ketetapan Allah, mungkin ini jawaban dari doa-doa istiqoroh aku gitu kan, dimana akhirnya kita sah. Tapi aku kan nggak mau ngomong yang gimana-gimana juga ya Mbak gitu, karena jodoh masih di tangan Allah. Aku masih berhubungan baik dengan keluarganya, orang tuanya juga hadir di sini gitu kan. Jadi ya jadi sedih deh. Nanti gimana sih Kak, sudah selesai dengan anaknya tapi masih bisa dengan berhubungan baik dengan mamanya gitu? Ya kan. Ya. Siapa yang namanya ini? Aduh. Oke. Ya karena memang dari dulu kan memang mungkin kalau aku cerita kemarin kan memang udah udah deket ya gitu sama keluarganya dari dulu gitu. Jadi nggak gampang buat nggak susah buat aku dekat ke keluarganya. Tapi yang memang yang buat aku sekarang masih dekat sama keluarga adalah aku kan nggak ada masalah sama keluarganya gitu kan. Jadi aku tetap keep in touch dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan saudara-saudaranya, semuanya alhamdulillah kita berhubungannya baik. Cuman memang di sini yang aku lebih sedihin adalah anak ya gitu. Tapi udah deket banget ya sama Kak Dewi. Karena aku udah deket banget sama anaknya, kakak Karisa gitu kan. Jadi itu yang berat ya Mbak gitu. Jadi cuman aku yakin kalau keputusan Allah itu baik. Terus juga mungkin Allah lagi nyelamatin aku dari suatu hal yang gak baik buat aku. Mungkin karena aku pernah gagal gitu kan, dia juga pernah gagal gitu. Jadinya kita sama-sama gak mau ngulang kegagalan itu gitu. Jadi ya sudah, lagi-lagi kan kita cuma bisa ngerencanain, kan Allah yang nentuin gitu. Mungkin satu pelajaran buat aku adalah mungkin nggak usah ngumbar-ngumbar dulu kali ya gitu. Jadi emang sebenarnya tuh kemarin tuh nggak mau publish dulu sebenarnya gitu, karena ya kebetulan kita ada usaha bersama. Tapi alhamdulillah usaha tetap jalan gitu. Usaha masih ada tetap jalan, cuman mungkin kita masing-masing kita sendiri. Cuman untuk pribadi aku dan dianya memang kita selesai. Yang memutuskan pertama siapa Kak Dewi? Sama-sama, karena memang kita punya masalah yang ternyata nggak bisa diselesain gitu. Egonya sama-sama di sini. Aku udah coba menurunkan, dia menurunkan juga, tapi ternyata nggak nemu di tengah. Dan menurut aku kan kalau yang namanya pernikahan nantinya ego tuh penting banget gitu kan. Jadi
mungkin ada rasa takut juga di aku yang pada akhirnya ya udah deh mendingan nggak usah deh. Dari kapan sih mau berarti? Kira-kira Idul Adha tuh berarti Agustus apa itu? setelah Idul Adha mungkin karena apa ya, kesibukan kita yang sering ketemu, yang akhirnya membuat masalah kecil tuh mungkin jadi besar. Tapi kan buat aku itu pembelajaran ya. Nah kalau nikah kan kita tiap hari sama-sama gitu kan. Jadi mungkin dari situlah aku belajar gunanya aku semakin dekat sama dia kemarin itu, jadi semakin tahu bahwa ternyata nggak bisa loh kayak gitu. Mungkin kita cocoknya itu sefrekuensinya itu hanya di pekerjaan, tapi kalau untuk di hubungan mungkin kayaknya belum kayak gitu. Jadi ya sudah, aku hanya berpasrah aja gitu kan, ikhlas. Balik lagi pokoknya aku yakin ya rencana Allah baik, udah itu aja. Mungkin abis itu baru aku buka ini dan ternyata ya mungkin rencana Allah kayak gitu, kata Allah nih ini dulu nih diwujudin dulu sama Allah nih, buka butik dulu, nanti mau apa lagi, mungkin abis itu baru nikah kali. Rencana udah sejauh mana sih? Rencana sebenarnya masih 50% lah kan. Kita belum ke tahap yang gimana-gimana, tapi rencana untuk kapannya tuh udah ada obrolan. Terus udah lah. Trauma nggak sih Kak ceritanya? Traumanya sih bukan trauma menikah ya, lebih ke trauma. Ini trauma bukan sih Mbak namanya, kalau misalnya ada seseorang lagi yang deket dan dia manis banget gitu kan, aku kayak yang nanti ini lagi, nanti begitu lagi gitu kan. Jadi kayak iya, banyak ketakutan. Tapi ketakutan itu bukan berarti aku nggak mau menikah lagi gitu, trauma menikah lagi enggak. Tapi itu membuat aku jadi lebih hati-hati, ya kan, lebih hati-hati lagi, lebih nggak terburu-buru lagi. Menurut aku kemarin terburu-buru nggak sih ya? Maksudnya kemarin tuh 7 bulan dan sebelumnya juga aku udah kenal lama. Menurut aku ya lumayan, tapi cukup terburu-buru. Jadi nggak mau buru-buru lagi. Kak, banyak yang ketika pasangan pacaran atau suami istri usaha bareng putus selesai usahanya gitu. Nah kamu juga sama dia gimana? Maksudnya kenapa bisa jalan lancar? Seprofesional apa gitu kalian? Alhamdulillah usaha tetap jalan, cuman memang karena usaha itu kan usaha keluarga gitu, usaha itu usaha keluarga, jadi memang karena udah terlanjur, jadi aku tetap menjalankan dengan keluarga gitu. Tapi memang untuk aku pribadi untuk saat ini untuk bareng-bareng lagi walaupun usaha aku masih belum bisa dulu. Jadi lebih hubungannya ke keluarga, jadi usaha tetap jalan. Dari keluarga banyak yang nyayangin. Nah, itu tanya aja ke sendiri ke mamanya. Kan mamanya sayang banget tuh Kak Delia kan. Aku tuh kalau udah ngomongin keluarganya dia, aduh, karena apa ya, di sini hadir orang tuanya, papanya hadir, mamanya hadir, jadi kayak apa ya,